Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك جزا الله عنا سيدنا محمد خير ما هو أهله والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين تبركا بذكره بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Yang paling besar dan utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan bekal bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, yang mana pada dasarnya semua manusia ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Semuanya adalah rahasia yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum seluruh makhluk diciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-mawjud wal wajibul wujud, yang wajib keberadaannya Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya sesuatu, sehingga tiada yang mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala, kemahaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka para ulama mengatakan la ya'rifullaha illallah. Pada awalnya tiada yang mengetahui Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, begitu juga manusia dan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan, apa makna liya'budun? Ay illa liya'rifun. Makna daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan kita. La syarika lahu. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan iman tersebut secara gratis kepada kita. Secara cuma-cuma tanpa pernah kita mengusahakan iman tersebut. Yang mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menentukan nasib seseorang di dunia ataupun di akhirat. Seseorang dia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala berbuat amal yang saleh, berbuat baik terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, tapi di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka orang ini tidak bisa dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.
orang ini tidak akan selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin amalnya biasa-biasa saja, tapi dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan di dalam hatinya bahwasanya la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan kecuali Allah, satu-satunya hanya Allah. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ini adalah satu nikmat yang besar, yang mana dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azabnya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau saja kita bangga, kalau saja kita merasa bahagia apabila kita kenal dengan seorang wali kota, dengan seorang gubernur, dengan seorang presiden, dengan seorang raja, dengan orang-orang yang hebat, kita tahu tentang mereka, bukannya kenal, tahu doang, tahu. Kalau kenal, ya dia juga tahu kita. Ini tahu saja, ya betapa bangganya kita. Oh, kalau fulan saya tahu, itu anaknya fulan, itu gubernur ini anaknya fulan, tinggalnya di sini, aslinya dari sini, kecilnya saya tahu, walaupun dia nggak kenal saya. Kita bisa bangga. Maka seharusnya juga kita bangga bahwasanya kita diberikan pengetahuan tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita satu kalimat la ilaha illallah. Kita diberitahu bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya misi, orang-orang yang punya kepentingan dengan orang-orang besar, dia nggak pengen cuma sekedar cari tahu. Dia nggak pengen sekedar tahu saja dengan orang-orang besar tersebut, tapi dia juga pengen kenal dengan orang besar tersebut. Maka dia berusaha mendekati orang besar tersebut sampai terjadi perkenalan di antara mereka, sampai mereka menjadi orang yang sangat dekat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita modal pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulki. Allah Subhanahu wa taala raja di raja. Yang menguasai seluruh raja-raja ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur seluruh alam semesta ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saja kita tahu dengan orang yang besar dan kita berharap bisa kenalan, maka seharusnya kita juga dengan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, dengan kita mendekat kepada Allah lewat ibadah, kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga keimanan tertancap dengan kuat di dalam hati kita. Sebagaimana Nabi SAW itu sabdakan di dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun daripada 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Pondasinya adalah syahadat an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi tiada Tuhan, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ibaratkan bahwasanya Islam itu seperti bangunan. Pondasinya adalah 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang ingin bangun rumah, dia punya pondasi. Baru punya saja. Tapi pondasinya mungkin nggak kuat. Pondasinya ya bukan bahan yang bagus atau bukan ukuran yang kuat. Sehingga kalau pondasinya lemah, kalau pondasinya nggak kuat, maka bangunan yang akan dibangun juga nggak bisa besar. Bangunan yang akan dibangun juga pasti sangat sederhana. Begitu juga seseorang yang Islam, yang dia punya iman, tapi imannya nggak kuat. Maka untuk dia beramal saleh, untuk dia bisa mengerjakan perintah Allah, ya perintah Allahnya sangat sederhana. Akhirnya sholatnya sangat sederhana. Sholatnya sangat minimalis. Ya, sholatnya, bacaannya yang pendek-pendek aja. Waktunya yang paling pendek, semuanya yang paling minimal. Kenapa? Karena dia punya pondasi minimal. Maka hadirin rahimakumullah, dikatakan manusia bahwasanya imannya manusia itu yazid wa yanqus. Tambah dan kadang kurang. Dan juga Nabi SAW sebutkan bahwasanya keadaan iman kita seperti layaknya besi. Kadang-kadang bisa berkarat. Maka sudah sepantasnya kita setiap harinya kita berusaha memikirkan bagaimana caranya kita memperbarui keimanan kita.
Sehingga apa? Sehingga keimanan tertancap betul di dalam hati kita bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Dan orang yang paling pandai di dalam bertauhid, di dalam meyakini Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan, hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka cara mendapatkan iman yang sempurna dengan kita mengikuti Rasulullah secara keseluruhan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Di situ uswatun hasanahnya nakirah. Artinya tidak ada ma'rifah, tidak ada takhsis dari Allah Subhanahu wa taala, ai bermakna ta'mim. Uswatun hasanah ta'mim ai lil 'ammah. Uswatun hasanahnya Rasulullah 'ammah. Artinya apa? Sesuatu yang mustamil, sesuatu yang terkumpul dalam jasad Rasulullah adalah uswahnya buat kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang Islam, kalau kita ingin punya keimanan yang tinggi mirip dengan Rasulullah, kita mulai merapikan jasad kita dimiripkan dengan Nabi Muhammad. Apa yang Nabi pakai di kepalanya, itu yang kita pakai. Apa yang Nabi pakai di badannya, itu yang kita pakai. Apa yang Nabi pakai di kakinya, itu yang kita pakai. Bagaimana pakaiannya Nabi SAW? Dari mulai jasadiahnya kita ikuti Nabi Muhammad. Setelah itu juga keadaan hati kita lihat, kita miripkan dengan hatinya Nabi SAW. Tidak ada hasud, tidak ada higid, tidak ada iri dengki, tapi isinya hatinya semua husnudzan billah wa husnudzan li khalqillah wa mahabbah lil ummah wa rahmah lil ummah. Ini hatinya Nabi Muhammad. Begitu juga ilmunya dia disamakan dengan ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat akan memanggil kepada amal sehingga amalnya mirip dengan amalnya Nabi Muhammad. 24 jamnya dia lihat dari mulai ya salatnya dia tiru Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi kalau salat? Bagaimana Nabi kalau puasa? Bagaimana Nabi kalau zakat? Bagaimana Nabi kalau haji? Begitu juga di dalam amal-amal yang bukan masyru', bukan yang disyariatkan, amal sehari-hari. Bagaimana Nabi masuk ke kamar mandinya? Bagaimana Nabi tidur? Bagaimana Nabi ya makan? Semuanya dia berusaha menjadikan Nabi sebagai kiblat jasadnya. Lalu setelah itu akhlaknya juga dia tiru Nabi Muhammad. Niatnya juga dia tiru Nabi Muhammad SAW. Tawajuhnya dia, fikiran dia, yang ada hanya fikirnya Nabi SAW. Tujuan hidupnya cuma nggak punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya kalau ditanya apa tujuan hidup kamu? Tujuan hidup saya, tujuan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ini baru orang tersebut akan dapatkan keimanan yang luar biasa. Ya, cuman iman saja nggak cukup. Ya, iman perlu kepada yakin. Sebagaimana petani jagung ketika dia menanam benih, ya, benih itu ada seperti kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mathalu kalimatun tayyibatin kasyajaratin asruha thabitun fil ard wa far'uha fis sama'. Permisalan kalimat thayyibah itu la ilaha illallah seperti ya pohon, seperti bibit pohon. Ya, petani itu ya dia percaya kalau dia tanam biji jagung akan tumbuh, dan dia sangat yakin hari ke-21 akan tumbuh itu jagung. Begitu juga kita harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu yang harus kita yakini. Kita sekarang cuman sampai kepada derajat iman saja, belum sampai derajat yakin. Nabi SAW bilang, raka'atain qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Percaya nggak? Percaya, tapi nggak dikerjakan. Kenapa nggak dikerjakan? Karena nggak punya keyakinan. Nah, maka amal yang baik akan tumbuh daripada iman dan yakin yang baik. Bagaimana caranya kita mendapatkan iman dan yakin yang baik? Cara satu-satunya hanyalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kalian dalam talian Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Wa la tafarragu, jangan kalian terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian.
idh kuntum a'da'a, yang mana dahulu kalian ini bermusuhan. Kita semua ini bisa bersatu di sini karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan karena kita orang Jawa, bukan karena orang Sumatera, bukan karena orang Medan, bukan karena kulit kita, bukan karena ras kita, lah. Seandainya tidak ada Islam, kita akan saling bertengkar. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang Jawa sama Sumatera, Jawa Tengah sama Jawa Timur, berbeda kebudayaan, berbeda ras, berbeda kulit, itu bisa berkelahi. Idh kuntum a'da'a, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu disatukan hati-hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat Allah? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bersaudara ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan juga kalian dulu itu ada di dalam tepian jurang. Kita kalau nggak kenal Islam, mungkin masih menyembah Hindu, menyembah Buddha, menyembah batu. Ada di tepian jurang kita ini semuanya. Fa'anggadzakum minha. Lalu Allah Ta'ala selamatkan kalian daripada jurang api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian, bukan agar kalian, kalau la'alla dari Allah, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayat. Lihat perintahnya beriman, takwa, bersatu karena Allah, jangan tercerai-berai. Bagaimana caranya? Kita bisa bersatu hanya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal-amalnya Rasulullah. Tempat yang diistimewakan oleh Rasulullah. Umat Islam hanya bisa bersatu di masjid. Umat Islam hanya bisa bersatu di dalam sholat. Umat Islam hanya bisa disatukan dengan amalnya Nabi Muhammad, dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana supaya kita ini semuanya menjadi saudara terus, merasa saudara. Kadang-kadang kita punya saudara di tempat lain, kita lupa saudara kita. Bagaimana supaya sambung silaturahmi tadi, supaya ukhuwah Islamiyah ini menjadi terjaga? Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan setelah itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok rombongan yang menyeru kepada kebaikan, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Dan yang demikian itu mereka adalah orang-orang yang bahagia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, satu-satunya jalan kita untuk meningkatkan keimanan dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha mendakwahkan agama Rasulullah, mengajak orang. Dakwah itu artinya mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk taat kepada Allah, mengajak sebanyak-banyaknya untuk orang mengerjakan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan juga tabligh, kita menyampaikan apa misi risalah Nabi SAW. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi SAW, maka tugas dakwah, tugas tabligh, risalah nubuwah dipegang oleh umat Muhammad SAW, bukan hanya para ulama, tapi seluruh umat Muhammad SAW. Dan kita belajar untuk menambahkan, untuk menaikkan iman dan yakin kita, agar kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala basir, yang melihat kita. Allah Subhanahu wa taala alim, yang mengetahui kita. Allah Subhanahu wa taala sami, yang maha mendengar kita. Allah Subhanahu wa taala razik, yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala ya malik, yang maha memberi, ya yang maha menguasai kita. Allah Subhanahu wa taala khaliq, yang maha menciptakan kita. Satu-satunya untuk menguji itu semuanya dengan kita berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, khuruj fi sabilillah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang pertama tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian ada yang murtad dari agamanya. Ini ditegur para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah. Ada yang murtad di antara kalian, maka Allah nggak peduli dengan kemurtadannya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan nanti di akhir zaman. Saufa, jauh. Saufa itu mudhari' tapi jauh sekali. Saufa ya'tillahu biqaumin. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu kaum
Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka punya sifat apa? Adzillatin 'alal mu'minin, saling merendah sesama mereka. Mereka saling merasa pantas untuk menghormati orang lain dan tidak merasa pantas untuk dihormati, sehingga mereka dapat hadiah dari Allah, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Apa kerjaan mereka? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, bukan jihadnya perang, tapi jihadnya mendakwahkan dan mentabligkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Wala yakhafuna laumata laim, dan gak takut dengan cacian orang. Dibilang, ini pergi-pergi untuk dakwah, untuk apa? Gak takut. Itu semuanya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian, kalau orang tersebut dipilih menjadi kaum itu, adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya datangkan karunia-Nya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah yang maha luas pengetahuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya merupakan kaum-kaum yang dicintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak dan menyampaikan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan agama Islam ini terus ada peningkatan sehingga seluruhnya kita niatkan seluruh umat Muhammad agar mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna anfa'al muslimin lil muslimin wa abrakal muslimin 'alal muslimin. Aslih ummata Muhammad wa aslih bihim wa aslih ma bainahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzuka min syarri ma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.